Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ira Mirawati, dosen Prodi Manajemen Komunikasi Vkom Unpad. Pada perkuliahan komunikasi persuasif dalam negosiasi ini kita memasuki minggu keempat dan kali ini bahasan kita adalah teknik-teknik yang dapat digunakan dalam negosiasi. Teknik-teknik ini adalah teknik-teknik yang sebenarnya sederhana digunakan dalam komunikasi persuasif yang tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah negosiasi. Tapi contoh-contohnya juga saya akan berikan yang sederhana supaya bisa kita tiru dalam konteks yang kita hadapi sehari-hari. Baik, yang pertama adalah the yes teknik. Apakah teknik ini? Jadi yang dimaksud dengan the yes teknik adalah kita ingin menanyakan atau menyarankan sesuatu kepada lawan bicara kita yang harapannya kita adalah dia menjawab ya. Dan untuk mengarahkan dia menjawab ya, kita beri dulu beberapa pertanyaan yang jawabannya sudah pasti ya. Ingat, jawabannya harus sudah pasti ya. Nah, mungkin contoh berikut ini akan membantu kita untuk menjadi lebih paham pada teknik ini. Contohnya adalah begini, kita ingin mengarahkan orang supaya menjawab iya pada saran kita untuk dia berhenti merokok. Nah, kita observasi dulu hal-hal yang pasti akan dijawab iya oleh lawan bicara kita tadi. Misalnya kita tanyakan, anak kamu sekarang masih balita ya? Nah, kita sudah tahu bahwa anaknya masih balita. Dia akan menjawab iya. Kamu sayang sama dia? Dia pasti akan menjawab iya. Kalau dia sakit, kamu sedih? Dia pasti juga akan menjawab iya. Nah, kamu tahu nggak salah satu yang bisa membuat anak sakit? Kalau dia menjadi perokok pasif, dia kemungkinan akan menjawab iya. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan intinya. Kalau begitu, kamu mau dong berhenti merokok demi kesehatan anak kamu supaya dia tidak menjadi perokok pasif yang dapat terpapar penyakit dari asap rokok kamu. Mau tidak mau dia pasti akan menjawab iya. Oke, itu the yes teknik. Berikutnya kita akan masuk ke teknik yang kedua, yaitu putting it up to you. Putting it up to you itu adalah menyerahkan keputusan akhir kepada lawan bicara kita. Jadi kita memberikan saran, tapi pastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan keputusan dia secara sadar dan memilih itu atas kehendaknya sendiri. Jadi misalnya begini, kita menyarankan banyak hal tapi ditutup dengan kalimat itu adalah saran saya dan selanjutnya keputusan ada di tangan Anda. Sebagai contoh kasusnya bisa kita ambil contoh berikut ini. Saya hanya bisa menyarankan kamu untuk berhenti merokok demi kesehatan dan masa depan anak-anak kamu. Bisa kamu bayangkan kalau mereka dari sekarang terpapar asap rokok, di masa remaja atau dewasanya nanti mereka mengidap penyakit pernapasan karena kamu. Kamu sedih kan? Tapi ya itu tadi, baik dan buruknya semua keputusan ada di tangan kamu. Masa depan anak-anak kamu ada di tangan kamu. Oke, itu tadi adalah contoh dari putting it up to you. Oke, kita masuk kepada teknik komunikasi persuasif berikutnya, yaitu adalah simulated disinterest. Jadi yang dimaksud dengan teknik ini adalah kita menunjukkan kerugian-kerugian, banyak kerugian yang terjadi jika lawan bicara kita tidak mengikuti anjuran atau ajakan yang kita sarankan buat dia sehingga menjadi cemas. Nah, contoh dari simulated disinterest ini misalnya seorang ibu yang ingin menasehati anaknya supaya bangun pagi. Ini biasa kan anak agak susah kalau disuruh bangun pagi ya. Nah, ibunya ini dapat menggunakan teknik simulated disinterest. Misalnya, nih kalau kamu tidak bangun pagi, kamu bakal terus telat kuliah. Nilai kamu jelek, kamu bahkan mungkin sulit lulus, kamu DO. Lah kalau kamu DO kan orang tuamu juga yang malu. Kalau kamu DO, gimana kamu bisa dapat kerja? Dan lebih parahnya lagi, kalau kamu dapat kerjanya aja susah, mungkin gak akan ada yang mau sama kamu, gak akan ada yang mau dinikahin sama kamu. Nah, itu tadi contohnya dari simulated disinterest. Oke, itu tadi 3 teknik untuk sesi pertama kita, yaitu
the yes technique, putting it up to you, dan simulated disinterest. Semoga dapat dipahami. Kita bertemu lagi pada sesi yang berikutnya.